Selamat sore ibu-ibu yang saya kasihi. Siapakah Maria Magdalena? Kita bisa membaca dalam kitab Injil Lukas 8 ayat 2 dan 3. Di mana Alkitab mencatat bahwa Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah dirasuk dan dikuasai oleh 7 roh jahat, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Menurut Lukas 8 ayat 2 dan 3, Maria Magdalena adalah perempuan yang dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Bayangkan, 7. Membayangkan orang kerasukan 1 roh jahat sudah ngeri, apalagi 7. Pasti berat rasanya. Berat rasanya ibu-ibu, apalagi roh jahat pada waktu itu juga disebut sebagai penyebab penyakit fisik dan psikis. Bisa dibayangkan betapa menderitanya Maria Magdalena. Secara jiwa dan raga, di bawah cengkeraman 7 roh jahat, Tuhan Yesus datang menyembuhkan semua penderitaan Maria Magdalena hilang. Pasti lega dan bersyukur rasanya. Besar rasa syukur Maria Magdalena. Maria Magdalena masih punya peran khusus di dalam Injil Lukas 8 ayat 2 dan 3. Mengapa Maria Magdalena tidak dapat melupakan kasih Tuhan dalam hidupnya? Ya, karena Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih Tuhan, seumur hidupnya akan menderita karena 7 roh jahat. Karena ia terikat oleh 7 roh jahat. Kedua, Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih Tuhan, seumur hidupnya akan kehilangan masa depan. Ketiga, Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih Tuhan, kekayaan dan kecantikannya sia-sia. Keempat, Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih Tuhan, tubuh dan jiwanya akan binasa selamanya. Maria Magdalena terus mengikuti Yesus dalam perjalanannya, bahkan hingga ia disalib. Kita bisa baca dalam Markus 15 ayat 40. Matius 27 ayat 55 dan 56. Lukas 23 ayat 49. Meskipun tidak menyebut nama. Juga dalam Injil Yohanes 19 ayat 25. Bayangkan betapa beraninya Maria Magdalena. Bayangkan betapa beraninya Maria Magdalena ikut melihat penyaliban Tuhan Yesus. Meskipun dengan risiko, ia juga ikut ditangkap oleh para serdadu. Maria Magdalena menyaksikan sebagian besar peristiwa yang terkait dengan penyaliban. Maria hadir saat pengadilan Yesus.
Dia mendengar Pontius Pilatus mengumumkan hukuman mati. Maria melihat langsung Yesus dipukuli dan dipermalukan oleh orang banyak. Maria adalah salah satu perempuan yang berdiri dekat dengan Yesus selama penyaliban untuk memberikan penghiburan bagi Yesus. Di sini kita bisa melihat ibu-ibu, pengorbanan Maria Magdalena dalam melayani Tuhan terwujud melalui tindakannya yang selalu siap melayani Tuhan Yesus melalui kekayaannya. Siap berikan waktu yang disisihkan untuk Tuhan. Maria Magdalena memiliki kesetiaan yang tidak pernah pudar. Maria Magdalena memiliki kesetiaan yang sedikit pun tidak pudar kepada Tuhan Yesus. Maria Magdalena, dia ada di sekitar penyaliban, kematian dan kubur Tuhan Yesus. Kita boleh baca dalam kitab Yohanes 19 ayat 25, Markus 15 ayat 46 dan 47. Juga Markus 16 ayat 1. Sedikit pun Maria Magdalena tidak malu dan tidak pernah takut menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kesetiaan Maria Magdalena pada Tuhan tidak tergoyahkan di segala situasi. Ya. Jadi, siapakah Maria Magdalena? Nah, ibu-ibu, dari berbagai cerita tadi kita dapat mengetahui bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Dan karena rasa syukur tersebut, ia mau setia mengikuti Yesus hingga akhir. Karena kesetiaannya ini pula, Maria Magdalena menjadi saksi pertama akan Yesus yang bangkit. Semua bermula dari rasa syukurnya yang mendalam kepada Yesus atas kesembuhannya. Sekarang kita bisa bertanya-tanya dalam diri kita masing-masing, ibu-ibu. Siapakah aku di hadapan Tuhan Yesus? Apakah ibu-ibu dan saya sudah cukup bersyukur atas hidup kita? Atas penebus yang Yesus lakukan untuk ibu-ibu dan saya. Ya, marilah kita di dalam persekutuan kaum perempuan mari ibu-ibu kita perdalam rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus agar kita menemukan kekuatan untuk setia mengikut Yesus seperti Maria Magdalena. Tuhan memberkati. Amin.